Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Ellen Taekwondo dari jurusan Fisika 19 Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Proteus 8. Nah, sebenarnya dalam aplikasi ini itu salah satu manfaatnya itu kita bisa membuat sebuah rangkaian. Saya akan membuat beberapa rangkaian dilanjutkan dengan analisa yang akan saya berikan. Nah, yang pertama, saya akan mencoba menganalisa rangkaian tersebut. Mengenai sumber tegangan ideal. Apa sih maksudnya sumber tegangan ideal itu? Nah, sumber tegangan ideal itu maksudnya berapapun RL-nya di sini, dan tapi phase-nya tetap, phase-nya tetap, RL-nya berapapun. Nah, si voltmeternya ini akan menunjukkan angka yang sama. Itu maksudnya dari sumber tegangan ideal. Nah, kita coba saja bikin dulu. Pertama, kita analisa dulu di rangkaiannya itu ada komponen apa saja sih. Yang pertama, kita dapat lihat ada baterai. Kedua, ada ini hambatan. Dan yang ketiga itu diukur menggunakan voltmeter. Kita coba bersama. Yang pertama, baterai. Kita tinggal klik yang ini, komponen mode. Nah, sebenarnya ini tuh dua ini belum ada. Nah, kalau misalnya kita mau cari ini, kita setting di sini saja. Pick device, terus masukkan keywords-nya. Nanti di bagian sini kita tinggal klik OK. Nanti saya tunjukkan. Nah, baterai kan yang pertama, kita klik dulu tulisan baterainya. Setelah itu kita tinggal klik di sini 2 kali. Sudah kan? Nah, supaya tidak lupa, sebaiknya pertama tuh kita ubah dulu namanya dengan nilainya. Misalnya ini saya namakan PS. Source. Terus ini kita ganti nilainya jadi 10 volt. Oke. Sudah. Nah, sekarang resistor. Kita rotasikan. Cara rotasikannya itu gampang, sisa di bagian sini saja. Nah, tinggal kita taruh di sini. Jangan lupa klik 2 kali. Kalau misalnya salah begitu penempatannya, tinggal kita blok, terus kita geser. Nah, setelah itu kan kita akan mengukur pakai voltmeter. Cara dapat voltmeternya itu dari sini. Kita pilih DC voltmeter. Kita tekan. Saran saya sih sebaiknya kalau misalnya mau buat ini, kita membuat sebuah rangkaian, sebaiknya kita membuat dulu komponennya masing-masing terlebih dahulu, terus nanti tinggal disambungkan. Nah, kita ubah dulu ini nilainya. RL. Terus nilainya 1. Sekarang kita tinggal hubungkan satu demi satu. Nah, ini lagi. Nah, sekarang kan sudah jadi rangkaiannya. Sekarang kita tinggal run saja di bagian sini pojok kiri bawah. Nah, kita lihat kan nilainya 10 volt pada saat RL-nya 1. Kita coba lihat. Nah, RL-nya 1 dia di 10 volt. Gimana kalau misalnya di 10.000? Oh ya, kalau misalnya kita mau ganti angkanya, jangan lupa untuk pause dulu simulasinya atau enggak exit aja gitu. 10.000. Nah, kita run kembali. Nilainya kan sama, tetap 10 plus 10 volt. Coba. Nah, kita dapat lihat kan? Nah, ini kalau misalnya sumber tegangan ideal. Nah, bagaimana kalau misalnya sumber tegangannya itu dengan mempertimbangkan hambatan dalam? Kita tidak perlu ganti yang tadi. Kan kita lihat saja di sini apa sih yang berbeda? Berbeda kan cuma di bagian sininya. Dia menambahkan hambatan. Kita coba bikin. Kita sisa tambah resistor lagi. Misalnya di bagian sini. Nah, coba ini kita ganti namanya jadi RS. Terus ini kita ganti nilainya jadi 1.
Nah, kalau misalnya ada begini kelewat, tinggal klik kanan, terus delete wire. Nah, kalau misalnya ini RL-nya kita ganti jadi 1 mega. Nah, sudah kan semua, sekarang kita tinggal run saja. Nah, dia di 10 volt, coba kita lihat gambarnya. Nah, perhatikan, dia di 1 mega, tetap kan 10 volt. Nah, gimana kalau misalnya si VS-nya itu 5, terus RL-nya itu 1. VS-nya 5, oh ya, 5 volt. RL-nya itu 1 ohm. Coba kita run. Nah, dia kan di 5 volt, kita lihat gambarnya. Nah, dia kan di 5 volt. Jadi, pada saat RL-nya itu mulai ke 100, ini 100 itu artinya dia itu RL-nya maksimum. Nah, dimulai dari sini nilainya itu akan terus konstan. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Nah, ini kesimpulan yang kita bisa ambil kalau misalnya dia ini di sini, itu artinya nilai RL-nya itu minimal itu harus di 100 kali dari RS-nya. Sedangkan RS-nya itu harus lebih kecil dari 0,01 RL. Itu tentang sumber tegangan dengan mempertimbangkan hambatan dalam. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita perhatikan tentang sumber arus. Sama yang kita mau lihat itu kita perhatikan pokok acuannya kita itu di sini, di di grafiknya. Nah, coba kita buat ya rangkaian ini. Ini kita hapus saja dulu. Delete. Yang pertama, tadi kita perhatikan dulu gambarnya ya. Di sini kita butuh dua resistor. Terus dia diukur dengan menggunakan ampere meter dengan sumber tegangan itu adalah 10 volt. Coba kita gambar. Pertama kan baterai. Kita klik di mana, di sini aja boleh. Sudah itu jangan lupa ubah dulu angkanya. VS. Terus nilainya 10 volt. Oke, sudah itu kita tinggal tambahkan resistornya masing-masing di sini. Ingat selalu kalau misalnya sudah digambar sebaiknya langsung ganti angkanya karena takutnya nanti lupa. Hanya ini 1 mega. Terus satu lagi resistor kita rotasikan. Misalkan ini namanya RL. Nilainya itu 1000. Nah, sekarang kita tinggal memasang voltmeternya. Nah, ini AC voltmeter. Ada semua kan AC, DC. Nah, kita tinggal ambil ini DC ammeter. Kita perhatikan tadi kalau misalnya gambarnya itu ini, ingat baik-baik antara negatif harus sama negatif, positif dengan positif. Kita harus ubah rotasikan. Nah, karena yang mau diukur yang di sini, nah si ammeternya ini harus kita letakkan di sini. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita sisa hubungkan antar satu titik dengan titik yang satu. Nah, sudah kan? Sekarang kita tinggal run saja. Oh iya, hampir lupa. Nah, kenapa ini menunjukkan 0,0 saja? Perhatikan gambarnya baik-baik. Nah, hasilnya itu kan dalam bentuk mikro. Nah, ingat jangan lupa kita juga harus ganti. Dengan cara klik 2 kali, terus yang ini kita ganti jadi mikro. Oke, kita run kembali.
Nah, keluarkan nilainya. Nah, itu caranya. Setelah itu kita lanjut mengenai rangkaian setara dengan Thevenin. Nah, rangkaian Thevenin ini sebenarnya cukup mudah, tergantung juga sih rangkaiannya. Sebenarnya itu di bagian sini tuh kita tidak tahu ini sebenarnya apa atau tidak, maksudnya itu terlalu rumit. Nah, Thevenin itu kita simbolkan dengan VTH, dengan hambatannya itu kita simbolkan dengan RTH. Nah, misalkan gambarnya seperti ini. Kita mau coba bagaimana cara menghitungnya. Tidak hanya Thevenin, kita juga akan melihat bagaimana kalau misalnya rangkaiannya itu Norton. Cara menghitungnya itu cukup. Pertama kita hilangkan dulu ini RL-nya. Nanti kita sisa hitung V dari sini sampai sini. Nah, ini contoh soal yang dapat saya berikan, dapat kita perhatikan. Misalkan ini saya punya soal begini. Kita tinggal hilangkan dulu A dan B-nya. Sudah kita hilangkan. Nah, kita tinggal hitung masing-masing dengan V Thevenin. Nanti kita dapat juga R Thevenin-nya. Ini rangkaian sederhananya Thevenin-nya. Sedangkan kalau Norton, begini caranya. Nah, nanti rangkaian sederhana Norton-nya ini begini. Nah, sekarang kita coba buat rangkaiannya dulu sama-sama antara rangkaian yang ini dengan rangkaian yang ini. Secara Thevenin dulu ya. Rangkaian ini dengan rangkaian ini. Kita lihat apakah kalau misalnya kita ukur pakai voltmeter itu nilainya sama atau tidak. Nah, kalau misalnya ini hambatan, misalnya kita sudah tidak mau pakai, tinggal kita blok aja, terus tekan delete. Sekarang kita coba buat ya. Pertama kita ambil dulu baterai. Tekan di sini. Jangan lupa, ingat selalu ubah. Ini Vs. Oke. Terus yang ini kita ganti jadi 72 volt. Nah, sudah itu coba hambatannya kita gambar di sini. Nah, kita ganti ini misal ini jadi 6 kilo. Terus ini jadi misalnya RS. Terus kita gambar lagi resistor di sini. Ini kita ganti jadi 4 kilo. Oke. Terus habis itu kita bikin lagi resistornya. Kita rotasikan gambarnya. Nah, nanti dia di sini. Nah, sudah itu kita ganti nilainya jadi 3 kilo. Oke. Satu lagi kita butuh resistornya. Nah, ini kan begini, kita ganti di sini, kita taruh di sini. Nah, kita namakan dengan RL. Oke. Terus kita ganti jadi 1 mega. Setelah kita punya komponennya, kita hubungkan. Hubungkan komponen yang satu dengan komponen yang satunya. Jangan lupa kita mengukurnya pakai DC voltmeter. Kita taruh di bagian sini. Terus kita gabungkan. Sudah itu, kita coba. Nah, kita coba run aplikasinya. Oh ya, tunggu dulu. Kita butuh satu rangkaian lagi untuk lihat membuktikan teori tersebut. Nah, kita coba kita buat lagi di sini baterai. Sudah itu kita buat rangkaiannya, yang rangkaian Thevenin-nya. Ini kita ganti jadi V Thevenin atau VTH. Terus ini angkanya kita ganti jadi 24 volt. Setelah itu kita gambar resistornya. Kita letakkan resistornya di sini. Nah,
Jangan lupa ini kita ganti jadi namanya R-Thevenin. Terus angkanya kita ganti, tadi kan kita lihat angkanya itu 6 kilo. Sudah itu ada RL-nya. Kita rotasikan. Nah, dia di sini. Nah, sekarang jangan lupa juga voltmeternya di sini. Nah, sekarang kita sisa sambung antar satu dengan yang satu. Nah, sekarang kita run. Oh, maaf, saya lupa ubah angkanya yang satu lagi sini. Ini harusnya jadi 1 mega. Nah, kita run. Nah, kita lihat kan angka yang di sini dengan yang di sini itu sama. Coba kalau misalnya kita belum puas, kita ganti. Ini kita ganti, coba misalnya jadi 1000. Sini juga kita ganti jadi 1000. Kita run. Oh, kita nggak boleh pakai 1000. Nah, coba kalau misalnya di sininya kita coba buat yang Nortonnya. Kita harus exit dulu terlebih dahulu. Kalau misalnya di sini 1 RL1. Nah, sama. Coba kalau misalnya kita buat yang Norton. Ini kita hapus, delete. Yang Norton, kita lihat dulu gambarnya bersama. Nih, angka yang sederhana Nortonnya. Kita gambar. Pertama yang kita butuhkan itu adalah baterai. Baterainya di sini. Terus habis itu kita tinggal taruh baterai di bagian sini. Nah, sudah itu kita sisa gambar resistornya masing-masing. Resistornya di sini. Terus habis itu kita ganti lagi resistornya, kita rotasikan. Nah, dia di sini. Terus ammeternya. Nah, ingat peletakan ininya nggak boleh salah ya. Kalau negatif harus negatif sama negatif, tersambungnya positif sama positif. Terus jangan lupa kita ganti namanya R-Thevenin. Ini jadinya 24 volt. Nah, ini kita ganti jadi 6 kilo. Ini jadi R-Thevenin-nya. Ini jadi RL1. Ini jadi 1000. Kita sambung. Nah, ini sudah rangkaian Thevenin-nya. Nah, kalau misalnya rangkaian si Norton-nya, kita tinggal cari yang namanya source
source di sini. Source-nya kita cari, ini semua source-nya. Terus kita tinggal cari si rangkaiannya itu. Nah, ini si source namanya. Nah, kita tinggal ini arahnya begini, tapi kalau misalnya kita lihat gambar, arahnya kan naik begini, jadi kita tinggal rotasikan lagi gambarnya. Sudah itu kita taruh di sini. Nah, di sini kita taruh, terus kita gambar lagi resistornya. Nah, ini di sini satu. Terus satu lagi di sini. Jangan lupa ampere meternya. Nah, ini di sini. Sekarang kita tinggal hubungkan antara yang satu dengan yang satu. Nah, terus kita ganti angkanya. Harusnya sebaiknya sih sebenarnya ganti, cuman saya biasa lupa ganti juga. Ini saya ganti jadi ini I1. Ini jadi 4 miliampere. Terus ini jadinya 100. Ini RL2, terus ini jadinya 100. Nah, terus kita run. Oh ya, ini ingat ini selalu dalam bentuk mikro ya. Jadi kita jangan lupa ini harus diganti juga mikro. Ini jadi mikro. Nah, kita run. Oh, dia ternyata saya lupa ganti yang sininya, harusnya ini jadinya 100. Nah, coba kita run lagi. Nah, akan samakan antara yang satu dengan yang satunya. Ini mengenai rangkaian dari rangkaian Thevenin dengan Norton. Nah, sekarang apa sih hubungannya? Coba kita lihat bersama. Nah, hubungannya itu antara si Norton sama Thevenin itu kita dapat dari antara arus dengan V-nya. Kalau misalnya I Norton itu akan sama dengan V Thevenin dibagi dengan R Thevenin. Sedangkan kalau R Norton itu akan sama dengan R Thevenin. Terus kalau misalnya V Thevenin akan sama dengan I Norton kali R Norton. Kalau R Thevenin akan sama dengan R Norton. Kadang kita bisa ubah dari rangkaian Thevenin ke Norton atau tidak rangkaian Norton ke Thevenin. Nah, demikian demonstrasi saya mengenai aplikasi Proteus ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.